Meran pikir lamun teu sabar tawakal tibarengan gede hate ngalakonan perjalanan ku lobana halangan pikeun ngangkat jeung ngajungjung darajat bangsa sorangan. Tapi Munggu Maha Suci dina masihan lantaran sakitu kuring teh bodoh asa gampang ngahartina maklum kabeh geus aya di badan sakujur terang nyata ku wujudna. Syukurlah bisa bertemu dengan seorang penghayat kepercayaan yang memang sangat kredibel untuk bisa berbagi terhadap kita. Pertanyaan kita yang mendasar adalah Bapak Ibu, mungkin orang gampang menuduh, menghakimi tanpa mau membuka diri dan belajar. Kami bertiga, ada Pak Jan, ada Ninim, kita mau belajar tentang kearifan lokal yang tetap dijaga oleh Bapak yang saat ini kita wawancari, dan kita langsung saja memperkenalkan Bapak kita yang ganteng ini, yang baik ini, Pak Rohmat. Rahayu. Ya, Pak Rohmat, saya ingin tanya tentang apa sih, mungkin orang lain belum tahu apa sih tentang penghayat kepercayaan dan cabang-cabangnya yang ada. Mungkin Bapak bisa ceritakan secara singkat, nanti secara bergantian teman-teman akan bertanya. Baik, terima kasih. Untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Indonesia, ya kita tuh menghayati dan meyakini Tuhan, baik hubungan kita terhadap Allah, itu tentang kehidupan kita yang dikodratkan oleh Tuhan. Adapun masalah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Indonesia ini, kalau yang ada di Indonesia itu untuk di Majelis Syukur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Indonesia itu kurang lebih ada 198 percaya terhadap Tuhan Indonesia. Nah, dan kami salah satunya di sini adalah organisasi aliran kebatinan perjalanan. Oh, perjalanan ya? Iya. Aliran kebatinan perjalanan. Iya, yaitu di DKI ini merupakan adalah cabang. Kalau pusatnya di Bandung. Ya, dipimpin oleh Pak Dr. Andi Herman. Ya, Ya, Pak, ketika saya telepon Bapak, Pak sudah kan, saya orang Betawi asli, saya kaget Pak. Karena selalu berbicara tentang Bapak orang Betawi ya identik dengan agama yang kuat, jawara dan yang lain-lain. Tetapi Bapak yang saya tahu penghayat kepercayaan, dan ini adalah lingkungan yang saya tahu di daerah mana Pak? Babu Apus adalah komunitas Betawi ya Pak. Iya, betul Pak. Gitu. Artinya Bapak sudah turun temurun tinggal di sini. Iya. Lalu kekagetan saya ini mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu Pak, karena kan bicara tentang Betawi, bicara tentang jawara, bicara Betawi, bicara tentang satu agama yang begitu kuat, gitu. Tetapi Bapak berbeda. Nah, ini mungkin Bapak bisa katakan bahwa ternyata gitu, sesuatu itu yang mungkin orang nggak ngerti. Sama hal ketika, karena ini sudah terekspos misalnya ke Betawi Kristen yang ada di Kampung Sawah. Iya. Dulu orang terkaget-kaget Pak, karena tidak ada ekspos seperti itu. Tapi untuk penghayat ini, mungkin Bapak bisa ceritakan komunitas saudara bersaudara di sini juga, apakah sejarahnya mungkin Bapak bisa menceritakan, dan juga bagaimana asimilasi persentuhan dengan komunitas-komunitas Betawi yang lain.
Oh ya, terima kasih. Memang kalau secara umum Betawi itu identik dengan agama, ya, beragama kan. Tapi kalau secara sejujurnya ya, kalau kita mau untuk apa namanya melihat sejarah daripada orang tua kita dulu, itu orang tua kami tidak memeluk salah satu agama sebenarnya. Jadi dia itu yang sekarang disebut itu penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ajaran buku. Iya, dia tetap mempertahankan daripada ajaran wilayah, di mana wilayah itu kearifan lokal. Ya, gitu. Jadi masalah penyebaran agama itu mah istilahnya kalau itu dari masing-masing ini apa namanya petugas kayak ustaz, ya kan, Islam mungkin atau mungkin pendeta untuk yang Nasrani dan lain sebagainya. Tapi intinya di DKI ini ya, di Betawi lah, itu umumnya karena dari orang tua kami sampai kakek nenek sampai uyut kami itu semua itu masih menggunakan tradisi gitu. Jadi yang kuat itu iya yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kalau kita tanyakan ya umumnya gitu ya, sementara karena penghayat itu terdiskriminasi Pak, ya jadi ikut-ikutan itu ya gitu, ikut-ikut. Tapi sejatinya yang kami rasakan dari kakek nenek sampai orang tua, saya bertanya ajaran yang sebenarnya untuk menjalani hidup dan penghidupan ini ya penghayat kepercayaan, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makanya Bapak nggak usah kaget kalau sekarang ini dengan adanya ya keputusan MK ya Pak, ya masalah penghayat kepercayaan itu diakui, di admin juga literasi ini jelas ya kan. Jadi jangan kaget nanti daerah Jakarta ini banyak penghayat yang akan memberanikan diri. Ini loh saya yang sebenarnya gitu. Sebab selama ini kami itu sebenarnya hanya ikut-ikutan aja ya untuk gimana yang menjaga daripada stabilitas lingkungan, karena bagi penghayat itu kan kita tidak mau mencari keributan atau menantang arus Pak ya. Kita mengikuti arus tapi jangan sampai terbawa arus kan gitu. Jadi tapi setelah diberikan arus tersendiri ya kami mengikuti arus itu gitu. Itulah sebagai penghayat di Jakarta ini, khususnya daerah Bambuapus ya, penghayat itu banyak Pak. Ya, sebelum nanti teman-teman mau mengeksplor pertanyaan Pak, mungkin saya mewakili kaum awam ini Pak. Iya. Kalau orang Islam kan Jumatan, Kristen itu hari Minggu. Nah kalau penghayat ini ibadahnya itu hari apa Pak? Ya. Jadi ini awam ya Pak? Ya, untuk penghayat kepercayaan kita ini terbagi dari beberapa keputusan organisasi yang dimana masing-masing wilayah itu kan ada pengurusnya. Kami itu ada tingkatan pusat, tingkatan daerah tingkat provinsi, daerah tingkat kota, daerah tingkat kecamatan sampai daerah tingkat desa. Kami sudah tersusun rapi kepengurusan itu. Nah, dari masing-masing itu kami mempunyai suatu kegiatan program. Jadi kalau bicara ibadah Pak, kami dengan seorang penghayat itu semelek mata dipotong tidur Pak. Artinya kapan saja, di mana saja kita harus berhadapan dengan Tuhan. Ya, dalam situasi apapun, di mana saja, kapan saja, itu bicara ibadah. Tapi kami ada kegiatan tertentu yang terbentuk dalam suatu susunan organisasi, namanya Serasekan. Serasan itu kami lakukan sebelum adanya pandemi ini, itu dipasewakan atau di pendopo. Nah, ya, artinya kita ini saling silih kasih. Yang mana di situ intinya bagaimana kita saling mendalami tentang ajaran yang kita jalankan. Dan tokoh agamanya disebut apa Pak? Untuk tokoh agama disebut sesepuh. Iya, dan bini sepuh ya. Untuk lebih banyak. Oke Pak, sebelum teman-teman mau mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan, satu lagi pertanyaan saya yang sangat mendasar. Apa pemahaman Bapak konsep dari Bapak ini kan bukunya kepercayaan lalu masuk dalam perjalanan. Iya. Apa sih perjalanan itu Pak, maksud yang Bapak katakan perjalanan itu? Ya, jadi di organisasi kami memang itu kata-kata itu bukan hanya perjalanan Pak. Kalau dibilang perjalanan
itu artinya untuk mencapai suatu cita-cita itu harus dijalani. Tidak ada kenyataan yang melalui perbuatan. Oh, seperti itu ya. Iya, itu harus dijalani. Kalau nggak dijalani itu namanya hamba khayal, nggak akan tercapai Baik. untuk mencapai cita-cita tersebut. Tapi kalau filosofi dari aliran kebatinan perjalanan, aliran itu kita adalah yang disebut bahasa Jawa itu santan parangiban atau sejarah. Di mana aliran itu kita gambarkan sebuah air yang mengalir. Pertama dari lautan, air itu dari lautan apa sumbernya? Sumbernya lautan, dengan adanya uap, dia menguap, terbentuklah suatu awan. Awan itu dengan adanya dingin awan ini dia tertiup angin sampai bentuk jatuhlah dia air menjadi bintik-bintik butiran-butiran air sehingga dengan disebut hujan. Dengan adanya hujan berarti kehidupan jadi subur, Pak. Ya kan? Di situ bisa tumbuh macam-macam lah ibaratnya kalau musim hujan tahu sendiri kan. Itu filosofi kita. Nah, dari air hujan itu menguap balik subur kan air itu nanti akan mengalir lagi, Pak. Melalui sungai kembali lagi ke laut. Ya kan? Sampai dia akan menguap lagi entah air yang baru datang atau air yang sudah lama di laut itu yang akan menguap lagi dan seterusnya hanya formal gilingan, Pak. Yang begitu juga kehidupan manusia itu gambaran aliran. Jadi kita berasal dari sumber hidup yang disebut adalah Tuhan yang Maha Esa. Bagi kami menyebutnya Tuhan yang Maha Esa. Iya. Mungkin untuk yang lainnya terserah ya, untuk pemberian nama masing-masing atau Sang Pencipta lah umumnya. Nah, kita ini sumber hidup kita ini. Nah, dari Tuhan yang Maha Esa, karena bicara hidup, Pak, kita tuh bukan hanya manusia, hewan juga hidup, tumbuh-tumbuhan juga hidup. Nah, kita meyakini sumbernya itu sama, Pak, cuma kodrat yang berbeda. Saya sebagai manusia, apa hanya saya? Tidak. Seluruh umat di Indonesia khususnya juga manusia. Apa hanya seorang Indonesia? Tidak. Seluruh dunia juga manusia. Yang gitu, hidupnya sama. Begitu juga hewan. Hewan punya hidup, ya kan? Tumbuh-tumbuhan juga punya hidup, ya kan? Nah, jadi sumbernya sama. Sumber hidup itu yang kami sebut Tuhan. Tuk itu tahu, Pak, kalau mungkin kalau dikatakan entuk, kalau orang gali sumur itu ada entuk, Pak, sumber air, entuk namanya. Tuk kami itu berasal Tuhan itu artinya nafas atau hidup. Jadi sumbernya hidup, Mata airnya tidak. Makanya sumber hidup itu bagi kami Tuhan, ya Tuhan. Makanya ibadahnya sembah Hyang, ya. ya, Hyang Maha Agung, yang Maha Tunggal, yang jadi itulah keagungan kami gitu kan ibarat. Nah, makanya dulu itu rata-rata orang Indonesia khususnya sebutnya kalau ibadah itu sembahyang, Pak. Sembahyang gitu, sembahyang yang Maha Agung gitu kepada Tuhan atau Gusti yang Maha Suci atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari filosofi itulah kita nih belajar, kita nih asal dari mana, ya kan? Mau ngapain di sini dan akan kembali kemana. Nah, tentunya punya proses itu harus kita gali untuk hidup kita ini bagaikan kita dalam kandungan. Sebelum kita adanya di dalam kandungan tuh kita seperti apa sih? Apa kita tersiksa? Enggak kan? Setelah kembalinya tuh harusnya seperti itu. Jangan sampai kita istilahnya kalau dalam ajaran kami nggak boleh terjadi pulakan. Ya, karena yang dikatakan di diri kita kan ada jiwa, ada jasmani, ada rohani. Itu ada juga ada raga batara, raga sari, ada raga kurasa di dalam ajaran kami. Itu harus kembali kita sempurna. Kami nggak ada tujuan maaf ya atau ke surga atau neraka, enggak. Kami tuh tujuannya tunggal, karena asalnya dari yang Maha Tunggal. Nggak ada tujuan ke tempat, tapi asalnya dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Ibaratnya laut, air laut, asalnya dari itu, dia kembali ke situ. Oh, tidak ada konsep surga dan neraka. Tidak, kami tunggal. Dan sumber hidup itulah, karena yang belajar jasmani ini kan berasal dari samping api air dan bumi. Kalau sebagian rohani berasal dari saya rasanya itu rasa panas, rasa dingin, rasa sembilan, rasa rasa itu dia akan itu kembali. Tapi insunya hidupnya ini kembali sumber hidup itu Pak, itu asal itu yang harus kita gali dulu. Dikatakan sangat para minimal yang harus tahu sejarah diri dulu. Setelah kita mempelajari tentang kehidupan itu, baru kita akan memahami dan menyadari, timbul di situ kesadaran bahwa setiap manusia, bukan hanya setiap manusia,
setiap yang punya hidup baik hewan maupun tumbuhan itu kita benar-benar kita ini satu kesatuan yang utuh, biar nggak bisa terpisah. Dan itu makanya kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling memelihara, saling mencintai, saling menyayangi. Bukan hanya sesama manusia, kamu udah kesadaran seperti itu, sesama binatang, sesama tumbuhan. Ya digigit nyamuk aja kita tiup Pak, nggak mungkin kotak ya, karena itu membunuh. Itu yang itu. Tapi kalau kita sudah ketunggalan rasa, aduh nyamuk jangan ada misalnya kalau kamu mencari makanannya dapat lain lah, jangan mengganggu, kita sama-sama hidup, jangan sampai kamu saya sakitin, tapi jangan sakit saya juga, tiup lagi ya. Mudah-mudahan itu paham kalau ada ketunggalan hidupnya loh, ketunggalan hidup itu tikus apapun namanya, kalau dia ini dia tidak akan mengganggu sebenarnya. Dia mengganggu karena ulah kita. Alam ini murka karena ulah kita juga kok. Termasuk corona. Termasuk corona Pak. Kalau bukan ulah kita mungkin tidak. Corona boleh-boleh saja. Tapi kan kalau memang dia sudah dikodrakan oleh Tuhan, tapi kan bukan untuk merusak sebenarnya. Ya kan? Corona untuk kita hidup berdampingan, saling melengkapi. Karena hidup ini kita harus saling melengkapi. Diciptakannya tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia kan saling melengkapi Pak. Kalau tumbuh-tumbuhan aja siapa yang merawat itu tumbuh-tumbuhan akan tumbuh liar, biar tumbuhnya itu penuh hutan, penuh. Kalau hewan aja nggak ada yang ngotong, nggak ada yang apa, dunia itu penuh hewan. Begitu juga manusia. Kalau manusia ya, tapi kan saling membutuhkan. Hanya pemanggilan kita saling membutuhkan mereka. Sadar atau tidak itu terserah. Tapi dengan keegoisannya kita rusaknya itu. Ya. Ya kan? Pak Jan, silakan. Gitu. Itu baru aliran. Baru aliran lain. Nah kebatinan Iya. itu manunggaling kalau logistik. Kebatinan itu berarti kita antara Tuhan dan kita tuh di dalam diri kita setiap ini ada Tuhan lah gitu kalau dia ada mengganggu. Karena Tuhan tuh ada di mana-mana. Dia itu murba. Ya murba artinya Tuhan. Ya, tapi Tuhan saya, Tuhan kamu, Tuhan ini sama gitu. Ada di mana-mana tapi tunggal ya. Tunggal gitu, bukan berarti banyak loh, Ya. jangan salah Iya, ya. Tapi tunggal, Tuhan itu tunggal gitu. Jadi karena hidup, bicara Tuhan itu berarti bicara hidup. Yang namanya bicara hidup berarti Bapak punya hidup, saya punya hidup. Sama hidupnya kita sama. Gitu. Bapak maksud tunggal itu Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, Betul, waktu dan Pak. sebagainya. Dan juga nggak bisa digambarkan seperti apa, nggak bisa dilihat Tuhan itu seperti apa, tapi hidup ini kita rasakan ini dengan adanya hidup. Gitu. Makanya kita kalau ingin menikmati tarik nafas kita, disitulah kita pelan-pelan menarik di pernapasan. Oh begitu Pak. Bisa kita menarik nafas, tapi kita keluarkan. Itu dikeluarkan itu berarti kita merasakan syukur, rasa terima kasih. Bisa kita tarik nafas lagi, pelan-pelan kita hayati. Disitulah ada kata-kata soalnya hidup kita ini seperti apa dan bagaimana kita pelan-pelan ini kita belajar soal itu karena kita akan lebih arif dan lebih bijak memang karena kami ini di ajaran penghajian tidak jauh dari filosofi tadi Pak. Ya, falsafah budaya. Jadi kita ini enggak lebih secara lahiriahnya aja, tapi bagaimana filosofi kopi sana. Oh bisa begini, seperti apa? Karena kalau kita ada rasa kesadaran ketunggalan, bukan kita jadi orang gila terus loh kita bisa bicara dengan kopi lah. Bukan bisa bicara. Air saja ini bisa menjadi mujizat, bisa menjadi obat, tapi bisa juga menjadi racun kalau kita salah mengurangi itu. Kenapa setiap ini kok bisa jadi obat? Kita kalau tahu, kita udah tahu ini ibaratnya air, angin, itu semua sahabat kita. Jadi kita ini hidup itu saling ketergantungan. Kita tidak jangan takut dengan adanya nyamuk, wah di mana-mana. Nah introspeksi lah kali itu. Karena sebenarnya air itu sebagai kita itu kebatinan. Nah perjalanannya kita menjalankan itu, jalankan bukan diucap. Sebab antara tekad ucap dan perbuatan itu harus selaras. Tunjukkan gitu, jadilah kamu kaca penggala. Kaca penggala itu cermin yang besar. Jadi istilahnya contoh. Kita kan penghayat itu apa-apa enggak maaf ya, enggak berkotor. Penghayat berbicaranya dengan waktu dan tempat. Penghayat tidak ibaratnya dia berkuah-kuah atau ceramah di mana. Ciri khas penghayat di dalam untuk menyebar, tapi penghayat tidak merekrut. Iya itu. Penghayat tidak merekrut.
hanya menumbuhkan kesadaran kepada orang. Itu tuntunan. Dari mana? Dari laku dan perbuatan. Jadi dia timbul dan penuh kesadaran. Apa sih konsepnya? Orangnya konsep paling bisa. Nah, ya, gitu Pak. Ibaratnya mereka ini dari laku dan perbuatan kita, bukan dari ucapan Pak Kang Penghayat. Ini saya berucap ini hanya untuk penjelasan aja, ya penjelasan. Tapi intinya penghayat itu ciri khasnya adalah menjadi kaca negara dari laku dan perbuatannya sehari-hari yang bisa dinilai oleh orang sehingga orang itu menimbulkan kesadaran. Itu dalam dah kalau kita ini. Ya. Ya, Sudah kita, 4 jam. Lalu bagaimana kira-kira dari Dharma Luhur melihat perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran? Bagaimana konsep menghukumkah atau menegurkah atau mengkoreksi, ya kan? Karena dalam hidup ini apa yang kita ajarkan belum tentu dilaksanakan, Pak. Gitu loh, Pak. Ya, terima kasih. Nah. Saya jawab langsung, Pak. Jadi gini, di dalam ajaran penghayat ada patah ini. Mungkin umum juga mengatakan siapa yang menanam ini. Bahwa setiap ulah dan langkah umat manusia akan menetapkan hukum bagi dirinya pribadi masing-masing yang bakal diterimanya sebagai hukum Gusti. Jelas kan? Setiap ulah dan langkah umat manusia, ini kita nggak bicara agama, nggak bicara manusia ya. Setiap ulah dan langkah umat manusia akan menetapkan hukum bagi dirinya pribadi masing-masing yang bahkan diterimanya sebagai hukum Gusti. Baik mungkin katakan hukum karma, hukum dialektika, hukum sebab akibat, hukum alam, macam-macam itu. Bagaimana misalnya apabila kesalahan itu menyeret keluarga? Memang kami sebagai penghayat berkewajiban memang saling mengingatkan, itu ada yang sehat, ya saling menegur, ya kan. Tetapi kalau kita bicara yang namanya perbuatan, jangan kita lah. Tuhan saja bagi penghayat itu tidak menyuruh dan tidak melarang. Ini perlu penjelasan nih, Pak. Karena ibaratnya begini, Tuhan itu sudah memberikan suatu nurba kepada alam semesta ini untuk makhluk, untuk Tuhan. Terserah kamu. Kalau kamu nggak mau panas, jangan megang api. Kalau kamu nggak mau dingin atau basah, jangan megang air. Terserah kamu. Mau mencuri, silakan. Mau korupsi, silakan. Saya tidak akan marah. Saya tidak menyuruh dan tidak melarang. Itu gambaran kalau diajarkan. Tapi ingat, ya, karena kamu megang api, dia dampaknya ke masyarakat. Oh, berarti Kamu Siapa yang ngomong. menabur mulai badai? sifatnya Allah berarti atau kesembahan kita ini berarti bersikap pasif gitu, Pak ya. Bukan bersifat pasif, dia itu sudah lengkap Pak. Ibaratnya Bapak dikasih suatu laptop atau dikasih atau kalkulator. Bapak memencet apapun itu udah dijawab dengan otomatis oleh kalkulator itu Pak. Bukan oleh pembuat kalkulator. Nanti nggak paham nggak ya? Oke, saya ngerti. Nah, begitu juga di alam kita ini Pak. Tapi ingat, kalkulator itu hanya sebagai alat bagi kamu ya. Nanti kamu tetap nanti ambil ke saya, gitu ibaratnya Pak. Kembali nanti ke saya. Dari kamu penggunaan kalkulator itulah kamu nanti yang menentukan kamu bisa kembali atau tunggal kembali ke saya atau enggak. Saya mau tanya dulu yang lebih praktisnya, Pak. Ya. Lebih praktisnya. Iya. Jangan pusing ya Pak. biasa. Andaikan, Pak. Iya. Andaikan. Anak Bapak, amit-amit nih, Pak. Iya. Punya anak laki-laki. Ini suka sukaan sama cewek. Ya. Ternyata dia mempermalukan Bapak dan keluarga. Karena misalnya membuahi di luar. Insiden, Pak. Iya. Insiden. Kamu juga menggunakan. Ini kan suatu kesalahan Betul. yang artinya gini, merugikan sudah Ya. bagi keluarga yang punya anak perempuan Betul. misalnya.
dan dia rasanya juga merasa bersalah, belum disetujui orang tua kok sudah melakukan seperti itu. Iya. Nah, dari sudut pandang agama buku, penghayat buku, apa yang dilakukan oleh orang tua? Di sini kan termasuk juga kalau dari pandangan masyarakat, ya bapak itu nggak bener nih mendidik anak nih. Nah, bagaimana Pak? Ya, memang nggak mungkin ada sebab tanpa ada, nggak mungkin ada akibat tanpa sebab. Ya. Tentunya itu kan kita dasarnya musyawarah. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Kan memang gitu. Nah, dimusyawarahkan itu jalan keluarnya. Kalau memang ternyata tidak bisa dimusyawarahkan, istilahnya ya jalur hukum itu konsekuensinya Pak. Makanya itu tadi, kalau kamu nggak mau panas jangan megang api. Konsekuensinya sih kita sebagai orang tua, karena kita juga punya rasa tanggung jawab, kita harus hadapi itu Pak. Tapi mudah-mudahan sih jangan gitu ya. Tapi kan dengan adanya kita sering berikan suatu katakan pandangan, mudah-mudahan mereka itu istilahnya tidak sampai ya berbuat seperti itu. Tadi diserahkan kepada hukum moral dan adat lah Pak ya. Iya, Masalah seperti ini. Karena itu bicara tentang ya katakan bentuknya itu macam-macam Pak. Apa itu memang suatu pelecehan seksual atau memang dia sama mau saya dan lain sebagainya. Itu kan ada prosesnya. Segala sesuatu nggak mungkin kita langsung menuduh orang tuh oh itu nggak benar, oh itu salah. Pasti yang kita harus telusuri kan kita cari itu tadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu kan itu. Jadi tidak ada dalam arti di sini konsep dosa itu tidak. Wah jelas Pak, yang namanya dosa mah pasti ada, tapi dosa itu nggak bisa dihapus di bagian jalan Tuhan. Nggak bisa. Ibaratnya tetap dosa itu dosa. Jadi memperbaikinya itu bagaimana Pak? Dengan laku dan perbuatan lagi Pak. Berarti berlaku konsep amal untuk menutupi dosa atau bagaimana Pak? Iya, keseimbangan bagi kami Pak. Keseimbangan. Kalau ibarat timbangan nih, ini dosa, ini pahala ya gitu ya. Iya. Iya, mana yang lebih berat? Gitu konsepnya kan seperti itu nih, keseimbangan. Karena perbuatan itu karena dosa bisa dihapus atau kembali enggak. Dosa itu dosa. Jangankan sampai dosa sama umat sama binatang atau itu apalagi sama binatang dosa. Bagaimana melanjutkan apa yang Bapak hayati, spiritualitas yang sedang Bapak dapat Bapak dapatkan dalam perjalanan hidup Bapak seumur Bapak seperti ini, meneruskannya ke generasi berikutnya. Apakah generasi berikutnya lagi kembali mulai lagi dari nol kah, atau Bapak mentransfer sebenarnya? Ya, kalau memang ajaran ini kan merupakan suatu keyakinan sebagai hak asasi setiap orang, setiap manusia gitu ya. Untuk kita meregenerasi itu kan kita berikan dalam hal nasihat kepada orang-orang tua pentingnya untuk meneruskan ajaran ini, apalagi sekarang payung hukumnya udah jelas. Intinya itu pertama. Karena kita dasarnya payung hukum. Kalau payung hukum ini udah jelas, berarti kita sudah bisa mempunyai suatu leluasa untuk mengembangkan ajaran ini. Nah, untuk anak-anak kita perkenalkan dulu dari orang tua kepada anaknya masing-masing. Itu disebut warga kah atau jamaah kah atau apa istilahnya Pak? Warga. Kalau warga itu jamaah lah ibarat. Yang sudah terdaftar, yang sudah diakui. Tapi untuk anaknya belum disebut warga. Belum. Tapi mereka masih simpatisan lah. Karena mereka belum tentu jadi warga. Belum tentu. Jangankan jadi warga, warga pun belum tentu. Jadi kalau memang mereka sudah kita mencari calon-calon untuk menjadi warga. Betul lah. Terus itu pun dilandasi dengan kesadarannya dia dulu Pak. Karena pada umumnya ya sekarang kalau kita anggap umur 17 tahun anak-anak udah cerdas seperti kita ya. Umur 17 sudah bisa kita jadikan untuk kita bina mereka, kita godong di kawasan Pramuka atau di situ kita tanam kacau nih nilai-nilai ajarannya baru kita terapkan di situ. Bagaimana dia kenal sejarah diri, bisa menang dari Paulus sampai bagaimana kita menjalankan
setimpal kita mencapai maju di bawah. Karena kalau kita sudah memahami hal tersebut, di mana kita nanti larinya ke ikhlas, Pak. Dikatakan setimpal, setimpal itu artinya sesuatu hal yang kita kerjakan itu benar-benar karena niat ibadah, niat ibadah, karena sang pencipta gitu. Jadi kita yang namanya materi itu akan mengikuti hidup yang kita miliki dalam materi. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, Pak, kalau kita sudah menunjukkan atau kita menilai materinya, kemungkinan itu justru menghambat rezeki. Kalau tapi kalau ikhlas kita apapun kita kerja, kalau memang Tuhan itu kadang-kadang belum, misalnya gini, misalnya orang minta tolong benerin genteng dong gitu ya. Mungkin kalau saya ikhlas per hari saya ngerjakan genteng itu, jadi saya harusnya sebagai seorang kuli ini dibayar 100.000 per hari. Tapi karena orang itu minta tolong, padahal benerin genteng itu cuma ya setengah jam, ada 1 jam lah gitu ya, nggak sampai kasih 200.000 karena kita ikhlas, kita nggak minta, nggak target gitu. Tapi kalau kita mau berapa dulu mau bayar gua, berarti kan nggak ikhlas itu, Pak. Ada solongan ya. Tapi kadang kita ikhlas, oh dia menolong, intinya orang itu minta tolong, karena kita dikasih ya kita terima, kita masih nggak nolak rezeki. Padahal kadang-kadang lebih dari itu. Gitu kadang-kadang, tapi kalau kita target malah membatasi gitu. Tapi bagaimana Pak menumbuhkan titik awal pemahaman itu, Pak? Gini Pak, saya awali pertama kali kalau dijelaskan di dalam suatu orang tua, kodrat pemberian Tuhan kepada umat. Pengenalan dirinya siapa ya Pak? Pemberian dulu Pak, Oh, baru nanti penerimaannya. Kalau kita bicara kodrat, apakah saya dilahirkan di alam dunia ini khususnya bangsa menjadi bangsa ini akan kehendak saya atau kehendak orang tua saya? Tidak. Orang tua saya tidak tahu anaknya itu lahir wujudnya kayak apa, bentuknya kayak apa, tahu-tahu dia mengandung terus, dan juga ibaratnya bukan kemauan saya dilahirkan menjadi bangsa Indonesia. Kalau seandainya kemauan saya protes, ya Tuhan yang melahirkan saya menjadi orang Indonesia, saya lagi Inggris saja biar nyari kerjanya gampang karena saya paham bahasa Inggris kan gitu ya. Dia kita nggak tahunya saya dijodohin orang itu tahu ya. Ya udah, itu orang tua saya juga nggak tahu orang yang melahirkan yang dilahirkan saya nggak tahu dia. Iya, dia akan saya itu saking Tuhan, tidak Tuhan itu harus kita terima itu. Ingat setiap bangsa tentunya kan punya aturan. Pertama untuk berbagi sendiri kita punya tata dana Indonesia namanya. Untuk komunikasi kita punya bahasa Indonesia teman-teman. Untuk menjalankan kehidupan dan kehidupan kita kan punya yang dilandasi dari budi dan daya. Budi itu geraknya badan halus, daya itu geraknya badan kasar, sehingga terwujudnya menjadi kebudayaan gitu. Hasilnya kebudayaan, tapi geraknya itu dari gerak badan halus dan gerak badan kasar dulu kan. Hasil cipta karsa dan itunya baru kebudayaan. Tapi dasarnya budaya namanya. Makanya budaya dan kebudayaan beda jauh itu, yang disamakan gitu kan gitu. Nah, dengan adanya budaya inilah saya bisa menjalankan hidup dan penghidupan di lingkungan dan di wilayah berdasarkan apa yang ditanamkan, pertama etika, estetika, moral dan lain sebagainya di wilayah itu, yang tentunya semua untuk menjalin kehidupan dan penghidupan yang baik kan gitu. Nah, untuk akur, nah untuk menata kehidupan kita dikasih budaya, terus sebagai badan peran kita juga punya leluhur kan gitu ya. Itu dulu kita tanamkan kesadaran bahwa kita untuk mencintai itu. Kesadaran dulu itu. Karena intinya kami itu dituntut kesadaran dulu sih. Tanpa dilandasi kesadaran tuh mustahil. Percuma kita paksa itu nggak mau dia, malah lebih parah. Tapi kalau kesadaran tumbuh dari hati nuraninya, ya mudah-mudahan itu dia akan ada kekerasan di dalam apa yang kita lakukan. Apalagi diajar kita juga tidak sama sekali berbicara kita itu saran, sama sekali tidak. Kita selalu yang kita bicarakan adalah rasa, cuma kebalikannya aja, bukan saran tapi rasa. Iya, ibaratnya
Karena kalau di ajaran kami simbolisnya itu dalam gitu loh, kalau di dalam sastra Jendra. Kami itu di samping alam untuk sebagai bacaan kami hidup, itu kami ada Pak di bacaan kayak simpel poro endem. Ini salah satu poro endem namanya Pak. Nah, di mana kita berkewajiban untuk menggali ajaran terus tradisi yang ibaratnya itu terpendam, bahkan dihilangkan kalau bisa oleh penjajah, ya, untuk sampai dikatakan bahwa ajaran leluhur itu, ajaran buku itu sesat, ajaran buku itu istilahnya ya dan lain sebagainya, sampai disebutnya animisme, dinamisme, politisme, monotisme dan lain sebagainya. Padahal kami penghayat itu tidak mengenal itu. Itu semua bahasa Belanda itu. Pemberian Belanda itu animisme, dinamisme, politik. Nggak ada buku itu mengatakan ini animisme, ya nggak kenal bahasa itu Pak. Ya, memang di saat itu sejarahnya ajaran penghayatan dulu belum ada rumah sebanyak ini, masih rumah juga satu jauh jaraknya, masih banyak kita hutan kan. Untuk ibadah juga memang kita mencari ibadah pohon-pohon yang rindang lah, yang teduh, baik hujan maupun itu nggak tembus, bahkan apalagi sinar matahari, makanya kadang-kadang heningnya dia di bawah pohon, dianggapnya itu menyembah Allah yang ada di pohon, padahal tidak, tujuannya pada sampai kita. Bahkan kadang-kadang kalau hujan lari ke goa. Dulu kan masih goa gitu kalau sejarah, kalau minta cerita dari buku-buku gitu. Goa itu dianggapnya menyembah batu, menyembah. Padahal bukan. Tetap dia tujuannya hening. Ajaran itu hening, henang, eling, awas, lan waspada. Jadi goa itu hanya untuk berlindung dari hujan, dari kalau hutan-hutan pohon-pohon besar itu dari tembusnya sinar matahari yang rindang. Karena jarak rumah kan jauh, sementara pekerjaan rata-rata kan bercocok tanam atau bertani, tapi dia mensyukuri rasa syukur, rasa terima kasihnya, dia hening, dia istilahnya di bawah pohon nyari yang adem lah sambil atau di goa. Tapi dianggapnya nih oleh mungkin peneliti oleh penjajah dan wah ini animisme nih, peneliti sebelumnya lah ya. Iya, bahkan apalagi ada sajen. Sajen itu kan singkatan sastra Jendra, tulisan yang wujud gitu ibaratnya. Tulisan yang wujud, bukan tulisan di atas kertas. Sajen itu bukankah sesuatu yang dipersembahkan kepada kita bilang sesembahan kepada roh-roh gitu. Ya.